menerangkan sejarahnya kitab talqin. Kitab talqin itu yang menerangkan pemahaman tentang kematian, yang menerangkan pertanyaan tentang alam kubur. Ilmu talqin itu bisa disebut juga ilmu sam'iyat. Sam'iyat itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Jawa kuno, Islam Jawa kuno. Sam'iyat itu maksudnya apa? Itu sangat lama. Sam itu mempunyai makna tiga alam. Sam bukan san, sam. Sam itu mempunyai makna tiga, makanya menerangkan bentuk struktur tubuh itu dibagi tiga. Bila dilihat dari luar, ada raga, ada sukma, ada nyawa. Iyat itu maknanya membuka, artinya terlepaslah semua. Jadi di bahasa sekarang dikatakan manusia itu mati, itu namanya kitab sam'iyat. Nah, kitab sam'iyat diterangkan dengan acara atau kitab talqin. Makanya di situ menerangkan, diberi pertanyaan man robbuka wa man nabiyuka. Nah itu cara prakteknya pun juga salah. Nah kan ditanyakan, kan diberi pemahaman man robbuka, siapa Tuhan, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa man i'tiqotuka, apa i'tiqotmu. I'tiqot itu bahasa Jawa, i'tiqot itu tekad. Nah itu bahasa Jawa yang membuat itu nanti diterangkan guru. Nah, coba sedikit pemahaman. Ada dalam satu kampung atau wilayah atau di dalam satu pondok pendidikan agama. Yang jelas di situ ada guru atau kiai atau ulama. Pastilah di situ ada satu murid atau beberapa murid. Namanya murid rata-rata usianya masih muda. Gurunya rata-rata usianya tua. Dengan lambat hari lambat laun murid itu kan diajarin oleh gurunya. Diajari tentang Tuhan, tentang Allah, tentang nama Nabi. Tanpa disadari manusia itu tambah tua. Karena guru itu juga tua, juga makhluk manusia, otomatis dia kan juga meninggal. Nah, tatkala meninggal, dikuburkanlah mereka di kuburan. Nah, berhubung di kuburan itu ada acara yang salah kaprah. Dibacakanlah kitab talqin. Gurunya yang mengajari muridnya, gurunya yang meninggal, muridnya yang mentalkinkannya di atas makam. Muridnya mengajari gurunya. Apa yang diucapkan muridnya? Si fulan, si almarhum yang meninggal, jangan takut dan jangan gentar tatkala engkau didatangi sosok malaikat. Bila malaikat itu nanti bertanya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lantang, Allahu Rabbi. Kalau malaikat bertanya, siapa nabimu? Jawab, Nabi Muhammad, iku nabiku. Loh, coba itu kalau diteruskan, itu kan terjadi sistem balik yang terbodoh dalam sejarah umat manusia. Dan kebodohan itu ada di dalam orang-orang yang beragama. Gurunya yang memberitahu, sekarang gurunya mati, muridnya yang memberitahu. Coba bagaimana? Itu coba untuk perhatian yang lain. Lah, untuk sedikit informasi, dari manakah ilmu talqin, ilmu sam'iyat? Siapakah mereka? Siapakah beliau yang membuatnya? Nanti ada tahapan ceritanya. Dari cerita itu saya buka sedikit. Setelah Islam yang Jawa rusak, dibuatlah agama yang diberi simbol ilir-ilir. Artinya ada agama baru, produk baru, keluaran dari kerajaan Demak.
Nah, mulai di situ sudah terjadi korban ceramah atau korban syiar agama, sehingga di sana-sana banyak orang cerita macam-macam. Terjadilah dari cerita orang-orang menyebarkan agama, ada pengikut yang menjalankan ilmu Islam aboge. Penduduknya belum hilang, ilmunya masih ada, tapi ada agama baru menyiarkan macam-macam. Nah, sehingga ingin tahu dari orang-orang yang Islam aboge atau Islam abangan, sehingga dia ingin mencoba, ingin mempelajari apa sih yang diajarkan dari agama Islam yang di Demak, sehingga dia ngikutlah masuk di dalam agama Islam. Dia secara manusia tertarik gara-gara seperti daerah sekarang, tertarik suara toa, suara janji surga, kepingin tahu. Padahal sebenarnya yang mau belajar ini manusia yang sudah mengerti, orangnya sudah sakti, orang sudah penuh wawasan, cuma menjalankan ilmu Islam di Jawa. Karena risih, sering banyak orang ngomong pingin tahu. Lah karena ingin tahunya itulah mereka sehingga masuklah di pondok. Lah pondok itu wilayah daerah sekitar kurang lebih daerah Jawa Tengah. Mungkin sekarang kalian menyebutnya kurang lebih di daerah Gunung Tidar. Nah, yang belajar, yang membawa ilmu Islam Jawa, yang ingin tahu itu asalnya dari Tuban. Dengan perjalanan cerita, itu akhirnya ingin mempelajari agama Islam di wilayah sana. Nah, yang belajar waktu belajar sebenarnya sudah hebat, sudah sakti, karena dia sudah berkeluarga. Assalamualaikum. Beliau itu yang membuat, yang menciptakan atau yang mengajarkan tentang ilmu sam'iyat atau ilmu talqin. Beliau adalah resi. Nama mudanya Danur Rekso. Itu dari Tuban. Siapakah Danur Rekso itu dari Tuban? Itu gelar keilmuan di Jawa. Beliau adalah empu. Nah, empu itu di dalam ilmu keempuan beliau mempunyai gelar Empu Mudin. Nah, ini baru ketemu. Makanya ilmu talqin, ilmu sam'iyat berhubungan dengan mudin. Mudin itu bahasa Jawa kuno, itu bahasa kasta atau bahasa makom, sebutan empu dari Tuban. Di antara dari empu-empu yang ada di Jawa, mulai yang tertua, the bestnya Jawa disebut Yang Musupo. Dan menurunkan ilmu bertahun-tahun, ratus-ratus tahun, akhirnya paling muda dan empu yang terakhir disebut Empu Mudin. Dan beliau bertempat tinggal di wilayah Tuban. Makanya dari Tuban itulah mengembang banyak agama Islam. Nah, sementara ini cerita untuk sekilas agar mengerti bahwa mudin, ilmu sam'iyat, ilmu talqin itu dicipta dari Jawa, dari nenek moyang kita. Semoga ini bahan pemahaman agar kalian lebih mengerti sejarah nenek moyangmu, lebih bangga, lebih terhormat jadi bangsa Indonesia keturunan Jawa. Nenek moyang kita adalah nenek moyang pilihan. Semoga ini jadi pemahaman bagi kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin.